بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di pembahasan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 11 sampai pada bab 5 tentang menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui tabligh. Untuk lebih jelasnya kalian simak, perhatikan materi yang akan saya sampaikan berikut ini. Infografis. Semua siswa diharapkan mampu menjelaskan dan memahami serta mempraktekkan satu, pengertian tabligh, kedua, dalil adanya tabligh, yang ketiga, ketentuan tabligh, yang keempat, tata cara tabligh, yang kelima, tahapan dan langkah-langkah melaksanakan tabligh. Dalam materi tadabbur ini, kalian amati dan perhatikan gambar 1, kemudian gambar 2. Selanjutnya kalian keluarkan pemikiran kalian apa dari makna dan maksud dua gambar tersebut. Kemudian kalian tuliskan dan catatkan dalam buku pembelajaran kalian masing-masing sebagai tugas portofolio pada pembelajaran kali ini. Tabligh yang pertama adalah pengertian. Jika ditelaah menurut bahasa, kata tabligh itu berasal dari kata balagha yuballighu tablighon, yang berarti menyampaikan atau memberitahukan pesan atau ceramah secara lisan atau perkataan. Bisa juga bermakna ceramah yang tidak disertai dengan rukun seperti khutbah, bukan juga sekedar ceramah atau pesan biasa, tetapi sebuah ceramah yang sumbernya dari ajaran Islam yang disampaikan kepada satu orang atau banyak orang agar mengamalkan pesan tersebut. Yang selanjutnya, pengertian secara istilah. A. Menyampaikan ajaran Islam baik dari Al-Quran maupun hadis yang ditujukan kepada umat manusia. B. Menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. C. Dakwah Islamiyah dalam bentuk khusus lisan dan tulisan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. D. Menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. E. Suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyampaikan atau menyiarkan agama Islam kepada umat. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya adalah dalil adanya tabligh. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 39,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. Artinya yaitu orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepadanya dan tidak merasa takut kepada siapapun selain kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pembuat perhitungan. Quran Surat Al-Ahzab ayat 39. Yang ketiga adalah ketentuan tabligh. Berikut ini ada beberapa ketentuan dan tata cara yang harus diperhatikan terkait dengan pelaksanaan tabligh. 1. Tabligh dilakukan dengan cara yang sopan, lemah lembut, tidak kasar, dan juga tidak merusak. Yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh jamaahnya. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dan berdiskusi untuk memperoleh kesepakatan bersama. Yang keempat, materi tabligh yang disampaikan harus mempunyai rujukan yang kuat dan jelas sumbernya. Yang kelima, disampaikan dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya, termasuk aspek psikologis dan sosiologis para jamaahnya. Yang keenam, tidak menghasut orang lain untuk bermusuhan, berselisih, merusak, dan apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Yang selanjutnya, bagaimana tata cara tabligh yang baik dan benar. Tata cara atau strategi tabligh harus merujuk dari teladan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dalam melaksanakan dakwah atau tabligh. Jika tidak, tabligh yang bertujuan baik malah akan berubah menjadikan citra Islam semakin menurun, tidak bagus, bahkan merusak citra. Tentu semua itu harus menjadi kesadaran bersama agar tidak terjadi. Sejalan dengan Islam memberi teladan dalam bertabligh, yaitu sebagai berikut. 1. Mengajak orang-orang terdekatnya agar menjadi muslim yang baik dan menyebar kepada masyarakat secara luas. Yang kedua, mendekati pihak lain sesuai dengan kapasitas ilmu dan martabatnya. Karena itu perlu mendekatkan dan strategi yang beragam, apalagi kondisi saat ini yang serba cepat, praktis, dan canggih. Semuanya itu mengharuskan adanya perubahan dalam tabligh. Yang ketiga, mengajak diri dan orang lain agar bekerja sama dan saling membantu akan terlaksananya tabligh secara baik. Adapun tahapan dan langkah-langkah dalam melaksanakan tabligh. Sebagai bagian dari peragaan atau praktik tabligh, maka ada tahapan atau langkah-langkah yang harus diikuti
antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap persiapan. Rujuklah dan pelajari materi tabligh agar sesuai dengan kebutuhan jamaah atau audiens. Kemudian tahap pelaksanaan. Sejalan dengan ciri-ciri masyarakat modern, maka informasi yang disampaikan harus yang praktis, singkat, dan serba cepat, dengan tepat mengedepankan bahasa yang sederhana, mengajak jamaah berdiskusi, dan mengandalkan logika dan akal sehat, melibatkan juga mata hati, serta menghindari gaya yang menggurui, menerka, atau apalagi memaksakan kehendak. Yang selanjutnya adalah tahap konsolidasi. Sebagai tahap akhir, upayakan adanya pemantapan pemahaman materi tabligh dalam bentuk kesimpulan atau resu, dan hal-hal apa saja yang harus ditindaklanjuti biasanya dikenal dengan rencana tindak lanjut atau RTL. Hal ini perlu dilakukan agar setiap jamaah ada kesadaran diri untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas amal, dan tidak kalah pentingnya tidak terjadi bias dalam memahami atau dalam pemahaman bagi jamaah atau audien sebelum mengakhiri kegiatan tabligh. Adik-adikku yang dihormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, materi yang terakhir adalah tugas siswa. Buatlah konsep tabligh dengan tema yang sedang aktual saat ini, kemudian nanti kalian praktekkan di depan teman-temanmu di kelas masing-masing. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan berjumpa lagi pada pembelajaran selanjutnya. Dan sebelum saya tutup, saya selalu berpesan kepada kalian semua, selalu patuhi protokol kesehatan. Karena pandemi COVID-19 ini masih merajalela di Indonesia ini. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan kalimat billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.